Busan mengundang staf MUI dan PBNU misalkan, itu kayaknya saya yakin mau itu gitu, dan saya siap menjadi jembatan walaupun saya nggak dianggap misalkan, nggak masalah bagi saya. Jangan gitulah, Gitu. sedih banget dengernya. Bukan sedih, artinya kalau nggak ada sedih-sedihnya gitu kan, ini masalah diskusi kebenaran. Ngapain sih kalau mereka nggak melibatkan saya, kan nggak masalah. Saya juga bisa hadir kok secara membawa jati diri saya, paham saya kan gitu. Nah. Saya juga diundang nggak apa-apa secara pribadi dari Robito untuk melengkapi kan. Nah, seandainya itu terjadi, Gus Wafi, saya yakin nggak ada alasan Kiai Iman untuk menolak gitu. Kalau ternyata tetap nolak gimana? Nah, itu sudah harus, ya kalau udah ternyata menolak berarti kan udah benar nggak mau komitmen dengan kebenaran dia kan. Berarti orang akan bisa tahu, seluruh di Indonesia khususnya bisa tahu, berarti nggak tanggung jawab kan gitu. Ya. Kan gini loh, seseorang tuh beda-beda. Kalau saya pada diri saya sendiri kan nggak ada peduli gitu. Kalau gue mah, kalau misalkan tesis ini milik gue gitu kan, lah gue tetap mau diundang kapanpun selama keamanan terjamin, ya gue siap gitu loh, nggak ada ngaruh. Seharusnya kan seperti itu, Tengku. Maksudnya begini loh, beliau yang nulis tesis itu, beliau yang mengajak debat seluruh dunia, beliau yang menyampaikan di setiap panggung. Maksudnya begini, apa sih susahnya diskusi? Apa sih kata saya? Jadi apa ya? Timbangan lainnya. Iya, kok kayaknya malu banget gitu loh, takut kalah. Kayaknya kan seperti itu kesannya kan? Kalau nggak hadir terus kan? Kayaknya takut kalah, takut malu, takut apa? Padahal kemarin ketika kita diskusi di Banten, ada Gus Aziz Jazuli, ada Tengku Kori. Selesai kita biasa makan bareng gitu loh. Yang dipermasalahkan apa kata saya? Yang diberatkan itu apa? Ya. Kalau dulu sih lebih kekhawatiran Kiai Imad lebih beralasan karena waktu itu kan masih sedikit pendukungnya, ya kan. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak, maka kita coba untuk yang lebih akurat lagi pengadaan diskusi di Robito. Ya, gue yakin saya ini gimana? Heran gimana? Maksudnya di awal-awal, ya herannya saya gini, beliau di awal-awal itu kan sangat yakin banget gitu loh, menantang seluruh dunia siapapun live untuk mempertahankan tesis saya. Nah, di awal saja beliau sudah berani seperti itu. Di awal-awal beliau muncul dengan karyanya itu sudah sangat berani, sehingga ketika polemik itu sudah berjalan 1 tahun, ada tanggapan dari Kesultanan Banten. Nah, di dekat rumah beliau kan acaranya itu, bayangkan yang dihadirkan malah antum sama Gus Aziz Jazuli yang seharusnya dia menjadi objek pertama pada acara itu, ternyata gak datang. Dan beliau mewakilkannya waktu itu kan bukan wakil mutlak kan. Andaikan wakil mutlak sudah selesai kan. Andaikan semuanya gini, Tengku Kori dengan Gus Aziz juga nggak wakil lah. Sampai juga sama kan lah. itu kita. Anggaplah kemarin itu kita cuma menjawab tantangan ke Imad mau ngajak diskusi siapapun, difasilitasi oleh Kesultanan Banten. Kita bukan sedang mewakili siapa-siapa. Anggaplah kita diskusi, Tengku Kori ada di bagian ke Imad, tapi ya dalam surat beliau yang disampaikan oleh panitia, jadi jenengan hadir atas nama perwakilan. Yang namanya perwakilan, kata saya itu akan menjadi jalan terakhir. Ketika Tengku Kori dan Gus Aziz Jazuli selesai, maka Ki Imad selesai. Ternyata gak selesai-selesai. Itu baru diadakan 1 tahun setelah polemik terjadi. Bayangkan. Itu Ki Imad gak datang. Nah, sekarang anggaplah ini sudah jalan 2 tahun nih. Sudah jalan 2 tahun. Langsung Robitoh yang menalangi, yang memfasilitasi dan sebagainya. Langsung Robitoh, undangan sudah dikirimkan ke rumah langsung Ki Imad, yang menemui adalah santrinya. Dan santri beliau sudah siap menyampaikan surat itu. Nah, setelah semuanya, karena yang anggaplah yang dituduh ini adalah nasab Robitoh Alawiyah, dan Robitoh menjawab atas tantangan tersebut, oke, ditaruhlah di tempat kantor Robitoh Alawiyah. Dan Kiai Imad menjawab masih, jangan di Robitoh,
di UIN Wali Songo. Kata saya biar adil, sama-sama datang di Robito, beliau yang datang, di UIN kita yang datang juga. Kan selesai sebenarnya. Tapi kalau dibikin ribet lagi bisa sebenarnya, Tengku. Mau dibikin ribet lagi, mau mengadakan dengan PBNU, kemudian narkoba internasional, tapi ini kan yang dikatakan batal nasabnya adalah Robito Alawiyah, dan kantornya ada. Kantornya terbuka, mau mengecek ke sana bisa kapan saja. Seharusnya secara akhlak, Tengku, secara akhlak ya. Kalau ada orang menyaksikan nasab Robito Alawiyah, dia datang dulu ke kantornya, diskusi di sana, baru nanti disampaikan ke setiap panggung. Seharusnya seperti itu. Tapi ini kan Iya, nggak datang sama sekali ke kantor dari dulu. Gini Gus, Langsung menarasikan seolah-olah menfitnah kan. ya gini Gus, Gus Wafi ya, gini, setiap orang kan kita harus menghargai juga orang itu punya gaya berpikir. Kayak peristiwa Aceh sama NKRI kan bertahun-tahun nggak kelar. Tapi ketika di lobi dengan diskusi, dengan musyawarah yang melibatkan dunia internasional, artinya akhirnya terjadilah perdamaian, kan gitu. Nah begitu juga dalam persoalan masalah nasab ini, Bu ya, cobalah kita ulang tata cara pembuatan undangan. Kita bikin kita coba ya untuk membuat seketat mungkin ya, supaya diskusi ini bisa terus berjalan. Dan saya terus terang aja ya, diskusi kalau tidak melibatkan Robito ya, hati saya nggak puas. Walaupun nanti diskusi sama prof ini, sama dokter ini, sama dokter itu menghasilkan kemenangan teori Kiai Imad, tetap saya belum puas. Kenapa? Karena Robito sendiri sebagai orang yang dari klan Ba'alawi belum pernah melakukan diskusi, belum final menurut saya. Tapi kalau dengan adanya diskusi yang diadakan oleh Robito ya, ini menjadi final. Dan saya kemarin waktu pulang ke Aceh juga sudah komunikasi sama ulama-ulama Aceh dan membahas nasab itu. Walaupun secara pembahasan mereka mengiyakan tesis Kiai Imad ya, namun diminta oleh mereka kepada saya agar diskusi ini, permasalahan ini segera diselesaikan di kantor Robito. Makanya ketika ada omongan dari dari panjenengan, dari Robito itu, nah saya sangat sangat menyambut gayung gitu. Saya sangat menyambut gitu. Tapi ya karena mungkin pertimbangan Kiai Imad dan rekan-rekan yang lain itu meminta Kiai Imad untuk tidak hadir. Ya sebetulnya bukan Kiai Imad sih yang mendorong Kiai Imad untuk tidak hadir, bukan beliau. Banyak orang-orang yang di belakang beliau ini meminta agar beliau untuk tidak hadir dalam diskusi itu. Nah, makanya alasannya kok orang-orang itu kok ya, ya gini alasannya, kalau saya pertimbangkan sebetulnya ada unsur kecurigaan terjadinya hal-hal yang framing sifatnya yang tidak baik lah, akan menjadikan hal kan di live kan itu dari awal sampai akhir kan, nggak ya live-nya itu kan live dari intern TV TV Robito lah, artinya kan pinginnya mereka kan, kalau memang dipotong-potongan bisa ditonton, itu live loh. Ya tapi kan waktu kejadian Kesultanan Banten juga sama-sama live. Tapi kenapa setelah diskusi kesimpulannya diskusi gagal, tidak menghasilkan satu keputusan, terus Buya Qurtubi malah menfatwakan diskusi itu menghasilkan nasabah Alawi sahih. Itu juga kan nggak baik kan? Kita kan pelaku diskusi waktu itu. Kenapa sebenarnya Tengku, kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur, ini kan urusan Kiai Imad dengan Robito. Kita gak ada urusan sama sekali, betul nggak? Betul, kita kan sebetulnya urusan kita cuma satu. Iya, sebenarnya kalau itu urusan Kiai Imad sama Robito, Tengku, seharusnya ketika sekarang Robito, saya hanya sebagai tim peneliti loh, saya tidak akan bicara kalau gak disuruh.
gitu loh. Iya, saya juga sama. Nah, jadi sekarang inilah waktunya sebenarnya ketika Robito menyambut tantangan itu, dan di kantor yang seharusnya Kiimat ini, karena sudah salah dari awal ya, seharusnya Kiimat caranya itu datang ke kantor Robito, sampaikan tesisnya, baru dikaji, kan begitu seharusnya, karena sudah salah dari awal. Maka ini mumpung Robito mengantarkan surat mengundang beliau secara terhormat dan di live-kan dari awal sampai akhir, dan ini sudah kesempatan antara Kiimat dengan Robito, sudah berdua ini. Nah, di sana akan hadir semua tuh pengurus Robito tuh. Kita sebenarnya angkat tangan. Cuma sebagai peneliti, kita itu cuma mengirimkan tulisan dan kita hadir di sana. Itu pun kita akan bicara kalau tidak diizinkan bicara. Ini Anda tanya jujur, ente jawab yang jujur ya. Ya. Ya, jangan, ini kita terbuka aja lah. Sejujur-jujurnya, aneh kan nggak pernah berbicara framing bohong dalam masalah-masalah penting kayak gini kan, kecuali masalah yang lain. Oke, gini, di dalam diskusi yang diadakan di Robito itu kok ada jam-jam yang berbeda, pembahasan yang berbeda-beda. Berarti tujuannya di sini kalau dilihat daripada zohir maksud gitu loh. Hanya Kiai Imad aja yang mungkin diskusinya yang sifatnya nasab. Berarti yang sebenarnya hadir dalam diskusi ini sebenarnya yang target undangan tuh satu orang. Iya, Kiai Imad aja. Imad. Nah, adapun yang lain-lainnya itu dalam pembahasan yang berbeda gitu ya. Iya, karena sudah rame seperti contoh ya, kayak Ustadz Menem Ali membahasnya secara filologi. Nanti kita hadirkan juga yang paham filologi. Jadi untuk ilmu nasab murni fikihnya, ilmu nasab kan murni fikih nih, dan sejarah. Jadi itu Imad. Dan untuk Pak Gembul ya, kayak Guru Gembul, beliau kan sudah mulai banyak mengeluarkan statement ini dan itu nanti dipertanggungjawabkan karena bawa-bawa habaib dan Robito. Jadi kita itulah yang dianggap sama teman-teman ya yang mendukung Kiai Imad untuk tidak hadir, anggapannya ini interogasi apa istilahnya? Loh, kayak seorang polisi manggil orang satu-satu gitu. Kalau interogasi nggak akan dilefkan, Tengku. Iya, Kak, enggak. Ini kita nggak usah, kita nggak berpikir macam-macam ya. Artinya kita dengan alasan, dengan cara seperti itu kan orang wajar aja kan punya asumsi berpikir kan gitu kan, penilaian ya kan. Jadi penilaian orang-orang itu ada sistem diskusi, berarti Kiai Imad mau dikeroyok sendiri gitu kan. Oh enggak. Enggak. Nah itu jadi seperti interogasi. Toh andaikan Tengku ya, toh andaikan kan Kiai Imad bilang Tengku dalam video yang baru ini, hadirkan 20 orang di depan saya, cukup saya sendirian. Beliau seperti itu loh, keren kan? Kenapa kalau ya, cuma keren sih. Iya, kalau cuma kita apa kan begitu. Apalagi ini yang menyambut langsung Robito yang beliau katakan nasabnya batal. Kenapa khawatir kan begitu? Iya, makanya saya kan waktu awal-awal keluar undangan itu saya support, saya dukung undangan Robito dengan narasi saya. Makanya cobalah dari banyak teman-teman musyawarah sama saya untuk tidak hadir Kiai Imad ke sana, tapi saya bilang nggak bisa sih, diskusi harus tetap terlaksana. Entah bagaimana caranya, saya akan coba untuk melobi siapapun yang bisa saya lobi agar diskusi Robito ini bisa terlaksana. Intinya Kiai Imad dengan timnya, apa saya diajak atau tidak, saya diajak mau, enggak diajak pun atau diundang sama Robito pun siap hadir untuk membela Kiai Imad walaupun nggak dimasukkan tim dia gitu loh. Tapi yang jelas marilah coba kita mengulanglah, membuat satu sistem diskusi baru yang memang mengikat sehingga tidak mungkin Kiai Imad tidak menjawab diskusi ini. Artinya harus berani, harus siap gitu loh. Ya, mungkin dengan cara-cara seperti itu bisa kita komunikasi, kita buka lah, kita persilahkan dia maunya kayak mana sih gitu loh. Soal tempat misalkan ini ada permasalahan tempat dianggapnya tidak netral. Kalau dalam kacamata saya kan tempat itu tergantung orangnya.
Iya. Tempat kan nggak ada istilah netral sama tidak netral. Misalkan tempat Robito atau tempatnya di PBNU. Kalau memang orang-orang yang ada di dalam tempat tuh nggak netral, ya nggak netral juga kan gitu. Iya. Jadi ya soal tempat ya gimana kalau memang Robito harus di pengurus Robito harus diskusinya di lembaga tersebut di Robito, ya berarti kita buka tim dulu lah, buat tim dari Kiai Imad, harus ada timnya 10 orang sebelum ada diskusi untuk membahas. Artinya ada panitia kayak di Sultanan Banten itu kan ada panitia itu semua. Iya. Cobalah kita arah ke situ. Kalau mudah-mudahan omongan saya itu ya saya nggak meyakinkan 100% yakin Kiai Imad mau, tapi saya punya janji. Saya punya janji yang pernah saya sampaikan di Kesultanan Banten bahwa kalau memang diskusi akbar kedua ini diadakan, saya akan tarik Kiai Imad untuk ke diskusi tersebut. Cuman saya tetap sebagai manusia biasa yang tidak punya kapasitas yang lebih bagus atau tinggi, yang jelas saya berusaha untuk menyampaikan kepada Kiai Imad. Terlepas kalau dia udah saya sampaikan dengan diskusi di Robitoh udah memang sudah sistematis, artinya sudah tidak ada kecurigaan apapun, Kiai Imad nggak mau, ya kita serahkan kepada kaum muslimin gitu loh. Ya. Yang jelas kita sudah berusaha mengadakan diskusi semaksimal mungkin. Timnya dari dia juga kita mintain untuk membuat suatu tim sukses panitia penyelenggaraan diskusi akbar gitu loh Gus. Mungkin ada closing statement dari antum kepada pendukung Kiai Imad dan pendukung Robito sebelum kita tutup live-nya. Oke. Close statement saya menyampaikan. Tunggu dulu. Closing statementnya sekiranya kita itu merangkul, bukan memukul. Jadi kita ini sesama umat Islam, janganlah. Ini cuma diskusi ilmiah yang dunia Basul Masail itu sudah terjadi sejak dulu. Jadi agar gak panas gitu loh. Mari. Baik, intinya saya menyampaikan kepada siapapun, baik yang mendukung Kiai Imad ataupun yang tidak, marilah kita giring diskusi Robitoh ini untuk segera terlaksana demi kemaslahatan umat, ya, supaya terang masalahnya seterang cahaya matahari. Jadi dengan cara-cara yang bijaksana dan dengan cara-cara yang disiplin ilmu, sehingga tidak ada kemungkinan dicurigai terjadi A, B, C, D, Z. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan pengurus Robitoh juga berkenan mendengar suara saya untuk sama-sama kita bekerja sama menggiring diskusi ini menjadi diskusi yang harmonis dengan cara-cara yang memang terikat. Jadi punya tim diskusi sebelum adanya diskusi, supaya lobby-lobby bisa berjalan, diskusi juga bisa berjalan harmonis, begitu juga dengan keamanan biar terjamin semua. Begitu, Gus. Ya, siap. Oke, jadi teman-teman itu closing statement dari Tengku Qori, dan saya harap teman-teman itu jangan terlalu suudzon, jangan terlalu pesimis. Karena begini loh, dunia Basul Masail itu perang data itu sudah biasa. Yang pernah mondok di pesantren pasti tahulah istilah Basul Masail. Kadang musohehnya pun kita perangi secara hujah. Bayangkan, itu sudah hal biasa. Jadi tidak perlu kemudian sampai ada aksi begini begitu. Tidak perlu. Kita sesama umat Islam tujuannya itu saling merangkul. Toh andaikan tetap ada dua kubu, percaya dan tidak percaya kepada nasab habaib, tak apa-apa teman-teman. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Yang penting sudah punya dalil masing-masing. Yang penting diskusi ini semoga cepat terjadi, dan setelah itu kita kembali damai dan kembali bisa saling merangkul antara umat Islam. Karena ketika kita begini, orang kafir yang akan bertepuk tangan. Betul nggak, Tengku? Betul. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir Gus.